Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Aryani dari kelas 11 DOMIPA. Saya di sini akan menjelaskan tentang hidrokarbon, poin A sampai poin D. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang poin A terlebih dahulu. Apa sih itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Perbedaan senyawa organik dan anorganik bisa kita lihat di sini dan di sini. Keistimewaan atom karbon sebagai penyusun utama senyawa organik. Yang pertama, terletak pada golongan 4A sehingga memiliki elektron valensi 4 yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Terletak pada periode 2 sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif kecil sehingga memiliki ikatan ion kovalen yang kuat. Berdasarkan homolog atau keluarga, hidrokarbon terbagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Berdasarkan ikatan atom karbon, hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh. Atom karbonnya seluruhnya adalah ikatan tunggal. Kita bisa lihat di sini contohnya. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh. Atom karbonnya memiliki setidaknya satu ikatan rangkap. Kita bisa lihat contohnya di sini. Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidrokarbon alifatik, bentuk panjang atau terbuka. Nanti kita bisa lihat contohnya di sini atau di sini ya. Yang kedua, hidrokarbon alistik, bentuk rantai karbon cincin melingkar. Kita bisa lihat contohnya nanti di sini ya. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik, bentuk rantai karbon cincin konjugat. Nanti kita bisa lihat contohnya di sini ya. SMAN 78 Jakarta berbentuk seperti struktur benzena atau C6H6 yang memiliki MR atau massa molekul relatif 78. Pada rantai karbon terdapat 4 macam atom karbon. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama, atom C primer atau 1 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan satu karbon lain. Yang kedua, atom C sekunder atau 2 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lain. Ketiga, atom C tersier atau 3 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. Yang keempat, atom C kuaterner atau 4 derajat adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Baik, kita akan melanjutkan dengan poin selanjutnya yaitu poin B. Hidrokarbon. Hidrokarbon rantai lurus menurut aturan LUPAC. Nanti kita bisa lihat tabelnya di sini ya. Yang pertama, alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus umum CnH2n plus 2. Apa itu alkena? Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2 dan rumus umum. Nanti di sini ya ada. Selanjutnya alkuna. Apa itu alkuna? Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2 dan rumus umum. Nanti ada di sini ya. Selanjutnya, bentuk lain dari ketiga homolog hidrokarbon. Yang pertama, sikloalkana. Alkana yang membentuk hidrogen alisiklik jenuh, rumus umumnya nanti ada di sini ya. Yang kedua, alkadiena. Alkena yang memiliki 2 ikatan rangkap, 2 rumus umum nanti ada di sini ya. Selanjutnya, poin C, yaitu tata nama hidrokarbon. Aturan penamaan IUPAC hidrokarbon. Yang pertama, penamaan. Penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat. A. Pada alkena, alkuna, dan alkaidiena. Rantai utama harus mengandung ikatan rangkap. Jika terdapat lebih kecil dari 1 rantai utama, pilih rantai utama dengan cabang terbanyak. B. Pada sikloalkana,
Rantai utama adalah rantai alisikliknya. Yang kedua adalah cabang. Diberi nama dengan nama gugus alkil dan jika tidak dapat memenuhi aturan IUPAC dapat menggunakan nama trivial. Yang ketiga, posisi cabang ditentukan dengan penomoran atom karbon rantai utama. Ketentuan penomoran. A. Pada alkana. Penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga cabang memiliki nomor kecil. Jika tidak memiliki cabang, nama rantai utama diberi N-. B. Pada alkena dan alkuna, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat ikatan rangkap. C. Pada sikioalkana, penomoran dilakukan jika cabang berjumlah lebih kecil dari 1 dan dilakukan secara jarum-jarum. 4. Posisi ikatan rangkap juga ditentukan dengan angka. 5. Cabang sejenis yang jumlahnya lebih kecil dari 1 cukup ditulis sekali, namun diberi indeks dalam kurung di-, tri-, terta-, dan sebagainya. 6. Jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad sebelum diberi indeks sek-, ters-, dan neomin. Gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Gugus alkil adalah cabang dengan rumus umum. Di sini ya, nanti rumusnya dicantumkan. Dan contohnya nanti saya akan cantumkan di sini dan di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.